Saudara buruh menggelar sujud syukur di depan gedung Mahkamah Konstitusi usai gugatan mereka dikabulkan sebagian oleh MK. Proses syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucap Alhamdulillah, kita bersyukur bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ekspresi buruh ini merupakan respons atas putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat saat Hakim MK membacakan putusan terkait gugatan Undang-Undang Cipta Kerja. Kawan-kawan semua, kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir hari ini bersama-sama. Kita kasih aplaus untuk Presiden KSPC Bung Andi dengan mengucap rasa syukur. Saudara, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. 21 norma Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji materi dikabulkan sebagian oleh MK seperti pekerja kontrak yang diperbolehkan maksimal 5 tahun. MK mengabulkan sebagian permohonan uji material Undang-Undang Cipta Kerja dari organisasi buruh. MK menilai beberapa aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan aturan lainnya. Silakan duduk kembali. Atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan prase pemerintah pusat dalam pasal 42 ayat 1, dalam pasal 81 angka 4, lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Menteri yang bertanggung jawab di bidang atau urusan ketenagakerjaan inkasu Menteri Tenaga Kerja. Dalam putusan MK, aturan terkait pekerja kontrak atau yang biasa disebut perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya boleh untuk pekerjaan yang sifatnya selesai dalam waktu tertentu. Jadi dengan begitu tidak semua pekerjaan bisa menggunakan sistem PKWT. Itu pun paling lama 5 tahun dan harus diangkat menjadi karyawan tetap atau PKWTT. MK juga memutuskan keputusan lembur harus diberikan perusahaan dan disetujui pemberi kerja yang harus dicatatkan. MK juga mengatur pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja asing harus mengutamakan pekerja dari Indonesia. Hal lainnya, MK juga sudah memutuskan pekerjaan alih-daya harus dibuatkan standarnya oleh pemerintah agar perusahaan dan pekerja punya acuan. MK menegaskan soal masa kerja 5 hari dengan memerhatikan jam kerja yang diberlakukan. Terkait upah, MK mengakomodasi upah sektoral yang sebelumnya bersama upah minimum kabupaten dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini artinya pemerintah provinsi kini kembali dapat menentukan UMP, begitu juga dengan pemerintah kota dan kabupaten.